laptop gaming entry level ya jatuhnya, tapi mid range sih sebenarnya Mas. Ya kan? Harga 12-an. Core i5 berapa tadi? Ini Gen berapa? nggak i5 sekarang, dia Core 5. Oh gitu. Core 5 aja. Core 5 10H. Nggak ada i-nya ya? Nggak ada i sekarang biar lebih modernisasi. Sekarang pakainya AI, nggak pakai i-nya ya. Benar. Ada a-nya ada di depannya. Jadi lebih simple gitu. Nah, AI. settingan di sini untuk Tekken 8 kita dapat di high ya. Wih, high bro. Setelah kita otak-atik ya tadi untuk GPU-nya itu boleh. GPU-nya harus performa. Tadi kita salah itu. Ini RAM 8GB tapi bisa high di sini untuk Tekken 8 yang game arcade lumayan berat sih ini Mas sebenarnya. 8GB high bro dapatnya. Iya. Yang jelas harus perhatikan GPU-nya tentunya di mode performa ya tadi Mas ya. Oh, GPU CPU yang tadi tuh kah? Iya, di My Asus My ya. Asus, Kalian benar. harus setting di situ. Sekarang kita mau rematch ini di episode beberapa yang lalu. Aneh kalah. Tapi dia masih jago, kayaknya dia bakal menang lagi. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Dan jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina dan di Sudan ya guys ya. Minimal kita support dengan doa-doa terbaik kita. Oke, kali ini kita mau re-unboxing lagi ya. Seperti biasa, kita adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol guys. Angkat jempolnya. Nah, ini adalah Asus Gaming V16, salah satu laptop gaming entry level yang not bad untuk harga segini ya guys ya. Kita udah bisa dapatkan RTX 3050 VRAM-nya 6GB, Masya Allah. Harusnya ini worth it to buy sih guys. Oke, langsung kita lihat bagian atasnya seperti ini. Oh, sebelum itu di sini kita tentunya dapat tas juga ya guys ya, Masya Allah. Ini cukup cakep ya, bahannya dia kayak celana jeans kain gitu, cuman ya mirip kayak celana jeans gitu. Tuh, casual aja dia. Di sini ada logo Asusnya. Tuh, ini muat sih di sini untuk pakai kerja, sekolah harusnya sudah cukup oke lah. Ini sampai lulus harusnya tasnya juga cukup awet tuh, Masya Allah. Cakep. Ya, di bagian atas seperti ini ada tulisan Intel Inside. Terus di sini ada pegangan plastik gitu ya, cukup tebal, harusnya dibawa bisa dengan mudah. Terus untuk di bagian kanan ternyata nggak ada apa-apa, kosong. Nah, di bagian utamanya seperti ini ada tulisan Asus VivoBook, nggak VivoBook ya, V16. Terus Game On, Create Smart. Terus ada tuh logo Asus. Terus sini ada tagline-nya atau hashtag-nya Speed, High Tech Design. Terus ada efisiensi ya guys ya. Terus di bagian kiri di sini nggak ada apa-apa, cuman logo Asus aja ternyata. Terus ini ada standarisasi aja. Nah, di bagian belakang di sini ada keterangan kalau ini adalah produk yang memiliki baterai ya, standarisasi. Terus di sini ada spesifikasi singkat nih guys. Di sini ada V3607V, ini untuk kode laptopnya itu sendiri dengan color matte black. Terus di sini ada VRAM 6GB nih, 3050 ya guys ya, Intel Core 5210H. Oke, seperti itu aja. Di bagian bawah seperti ini, standarisasi lagi. Oke, langsung kita buka aja. Ya, di dalamnya seperti ini ya guys ya. Tuh, masih terbungkus alhamdulillah dengan kondisi very good condition nih guys. Wih, Masya Allah, ini dia warna matte black yang ditulis di keterangan spesifikasi singkat tadi ya guys ya. Tuh, dia desainnya seperti ini, bahannya full polikarbonat tapi dengan finishing matte gitu ya. Ini cukup klasik sih dia. Ini nggak kelihatan sih kalau ini adalah produk laptop gaming entry level dari Asus ya guys ya. Kalau kita nggak buka dalamnya, yaitu ada logo. Tuh, ini dia guys. Ada logo RTX, ini baru ketahuan. Wah, ternyata ini laptop gaming. Oke, nih seperti ini matte, ada logo Asus di sini ya guys ya. Feel-nya cukup smooth, bobotnya itu di 1,95 kg. Jadi tergolong cukup ringan ya guys ya, dibanding laptop gaming yang lain udah di 2 kiloan gram gitu. Nah, ini di bagian bawah seperti ini, dia lebih kasar, bahannya plastik juga tentunya, polikarbonat. Terus di pojok sini ada rubbernya, dan yang ini plastik ya guys ya, bukan anti-slipnya di pojok sini aja tuh, seperti ini. Tuh, sini pojokan. Terus di sini ada speaker juga yang mengarah ke arah bawah laptop. Terus di sini ada exhaust nih guys. Ada 2 di belakang, Masya Allah. Terus di bagian samping nggak ada exhaust lagi.
Oke, seperti itu. Untuk desain dalamnya tadi seperti itu ya guys ya. Tuh. Ini dia yang luar biasa ini. Touchpad-nya. Gede banget guys. Tuh. Terus di sini juga ada spesifikasi singkat lagi. Oke, kita lihat di bagian kanan untuk portnya di sini hanya ada Type A 3.2 Gen 1 ya guys ya. 5 Gbps nya ada kelihatan di sini kecepatannya. Terus di sebelah kiri lah baru ada beberapa port nih. Tuh. Di sini ada DC in yang modelnya itu kayaknya khusus untuk Asus aja. Ada HDMI, terus ada Type A 3.2 Gen 1 lagi, terus ada Type C di sini guys. Terus di sini ada jack 3,5. Oke, seperti itu aja. Dan kita kelupaan tentunya di sini ada kitab-kitab kartu garansi dan ini masih ada garansi sampai 2028 guys. Masya Allah. Ini worth it to buy banget sih. Untuk chargernya sendiri seperti ini guys, tuh tampilannya. Nih modelnya kayak gini, kayak Type C tapi bukan Type C ya. Dia lebih kecil untuk ininya ukurannya, tapi lebih lebar gitu loh. Tuh seperti ini. Terus di sini untuk chargernya di 150 watt. Tuh. Oke, sebelum itu kita coba buka dengan satu tangan. Kira-kira bisa nggak? Bismillah. Wah, bisa guys, karena bobotnya cukup berat di 1,95 kg ya guys ya. Langsung kita lihat aja kira-kira booting time-nya dapat berapa detik nih. Ya, Masya Allah booting time-nya ternyata sesuai sama namanya. Gaming V16 dapat di 16 detikan guys. Dia menggunakan prosesor Intel Core 5210H dengan konten Raptor Lake fabrikasi Intel 7 10 nanometer, max TDP-nya di 45 watt dengan maksimum turbo boost di 4,8 GHz, memiliki 8 core 12 thread terdiri dari 4 performa core, 4 efisiensi core. Untuk Intel Smart Case-nya ada di 12 MB. Disandingkan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU dengan arsitektur Ampere, memiliki 2560 CUDA core, VRAM-nya ada di 6 GB GDDR6 dan memiliki support ray tracing Gen 2 tentunya guys. Masya Allah. Beralih ke display, nah ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Di harga segini kita sudah mendapatkan layar 16 inch WUXGA 1920x1200 dengan aspek rasio 16:10, memiliki refresh rate di 144 Hz, maksimum brightness-nya di 300 nits. Untuk color gamutnya ada di 45% anti-SC dengan permukaan layar anti glare. Harusnya kalau kalian berada di tempat cahaya berlebih, maka pantulannya akan minim. Insya Allah, ini cakep sih guys. Beralih ke webcam 1080, Masya Allah ini cakep banget sih kondisinya guys tuh. Ini di kondisi studio tercinta kita ini cukup terang ya guys ya, tuh detailnya ini 5 megapiksel. Harusnya kalau dipakai untuk meeting renov rumah ini udah jelas banget sih guys. Harusnya juga mic-nya juga cukup terdengar jelas nih guys, Masya Allah. Cakep guys. Beralih ke speaker, ini volumenya udah kita fullin, kita pengen dengar kira-kira kualitasnya seperti apa nih guys. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ya, Masya Allah, untuk kualitas speakernya ternyata cukup oke ya. Dia bassnya ada dan lantang juga. Tentunya kalian harus meletakkan di permukaan yang keras ya guys ya. Kalau kalian taruh di selimut itu tidak baik juga untuk sirkulasi laptopnya. Ini udah sesuai sih dengan harga 12 jutaan yang kalian dapat guys. Masya Allah. Beralih ke keyboard, kita pengen coba kira-kira kualitas gaming entry level dari Asus seperti apa. Empuk dan nyaman dengan keyboard ErgoSense-nya. Permukaannya cukup halus ya guys ya. Masya Allah. Travel distance-nya kurang lebih di 1,7 mm. Di sisi kanan ada numpad yang mempermudah untuk input numerik yang ukurannya lebih kecil dibanding keyboard utama nih guys. Dan yang paling kerennya, ukuran touchpad-nya lebih besar 40% dibanding generasi sebelumnya. Tentunya ini nyaman banget ya. Permukaannya sudah menggunakan hydrophobic coating, jadi anti fingerprint banget nih guys. Untuk ngetik seharian tanpa mouse, ini super nyaman banget sih guys. Gesturnya pun sudah banyak banget di sini. Salah satunya sudah memiliki Smart Gesture Control. Untuk merubah mode laptop, kalian bisa kombinasikan tombol Fn dan huruf F. Di sini Masya Allah ada beberapa settingan. Kalau kalian pakai mode yang paling tinggi, itu wajib banget kalian colokkan charger ke laptop ya guys ya. Dan di sini juga dia memiliki 3 tingkat kecerahan backlight. Masya Allah. Beralih ke pengujian storage, kita menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk bacanya dapat di 6266
69, sedangkan untuk tulisnya dapat di 4181. Dengan kecepatan kayak gini, ini udah cukup kencang banget ya untuk mobilitas, kegiatan 3D modeling, ataupun desain grafis, atau video editing yang cukup berat. Harusnya sudah cukup oke sih guys. Untuk opsi upgrade ternyata di sini RAM-nya ada 2 slot ya guys ya, bisa kalian up sampai 64 GB dual channel. Dan untuk SSD-nya hanya ada 1 slot ya guys ya. Jadi kalian replace ke 2 TB harusnya sudah cukup oke tuh. Untuk pendinginan dia menggunakan dual fan, dual heat pipe nih guys. Untuk suhu luar itu ada di 53 derajat Celcius. Tapi kalau kalian pengen lebih adem, kalian bisa tambahkan coolpad harga 200 ribuan lebih ini, Rexus ya guys ya. Sekalian kita pengen coba lihat performanya seperti apa main game nih guys. Nah, oke, Mas di sini di laptop gaming entry level ya jatuhnya. Tapi mid range sih sebenarnya Mas. Ya, Oh, harga 12-an. Core i5 berapa tadi? Ini Gen berapa? nggak i5 sekarang, dia Core 5. Oh gitu. Core 5 aja. Core 5. 10H. Nggak ada i-nya ya. Nggak ada i sekarang biar lebih modernisasi. Sekarang pakainya AI, nggak pakai i-nya ya. Benar. Ada a-nya ada di depannya. Jadi lebih simple gitu. Nah, AI. settingan di sini untuk Tekken 8 kita dapat di high ya. Wih, high bro. Setelah kita otak-atik ya tadi untuk GPU-nya itu Boleh, harus boleh. GPU-nya harus performa. Tadi kita salah itu. Ini RAM 8 GB tapi bisa high di sini untuk Tekken 8 yang game arcade lumayan berat sih ini Mas sebenarnya. 8 GB high bro dapatnya. Iya. Yang jelas harus perhatikan GPU-nya tentunya di mode performa ya tadi Mas ya. Oh, Mas GPU CPU yang tadi tuh kah? Iya, di My Asus My ya. Asus, Kalian benar. harus setting di situ. Sekarang kita mau rematch ini di episode beberapa yang lalu. Yes. Aneh kalah. Tapi dia masih jago, kayaknya dia bakal menang lagi sih kalau dilihat ya. Yoshimitsu versus Victor. Nah, di sini lancar ya, dia di 60-an FPS. Azan. Oke. Kita main di tempat yang terang. Ada setengah darahnya tuh guys ya. Ya. Oh, 200 di sini dia, Bro. Tadi 100, tapi 100 tapi jatuhnya luar biasa. gara-gara GPU-nya nggak performa, guys. Masih Itu salah standar. banget kemarin tadi. Iya. Nah, ini oke sih harusnya. Tunggu sebentar ya. Masih nunggu juga sih. Nah, di sini dia 80. nah kayak gini nih, guys. Tuh. Tapi kalau in game oke lah nanti. Masuk stabil 60 ya. Iya. Oh. Pokoknya wajib banget ya Mas, ini upgrade RAM ya Mas ya kalau main lancar ya. Nah ya, sudah diinfo kok dari anunya Microsoft. Iya. Oke, let's go Mas. Dia langsung siap-siap. Sama bro. Dia siap-siap anu nih. Awas guys. Wah. Mundur. Berhasil. Wah, hitnya berubah lagi guys. Tangkep guys. Oke. Wah. Wah kalah lagi sih, dia jago banget kombinasinya guys. Main awas pedangnya jangan jadikan panjang deh bro. Gua nggak duti deh guys. Apakah? Wah. Ada ulti juga. Duluan. Iya. Enggak. Soalnya beneran jarang Kena genjutsu. Parah. Kalau nge-like makin kelihatan guys. Oke nih guys. Wah, untung nggak ada Itachi. Oke. Dia kombinasi langsung ya, siap. Kayaknya dia pemain Yoshimitsu ya Mas ya, dari dulu ya. Tahu aja lah ya. Setengah darahnya sakit Mas. Iya. Bisa guys, itu setengah darah. Pusing habis itu, nggak bisa sampai salah mau pingsan sudah itu. Kirain tak kena loh. Wah, kirain tadi bisa ngalahin Mas ya di sini guys. Wah, kalau isi darah dulu kita. Bapak Akbar, kitnya apa lagi ini? Ya, gagal guys. Padahal mau rematch yang ada nih, yang ultimate. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen lihat full game ya, boleh di subscribe dulu channel kita karena ini harus di guys. Iya. Harga 12 juta kan udah dapatkan laptop gaming yang wah udah gimana? Kalau dia tambah bro. Let's go. Wah, awas. Let's go.
Dapat satu lah minimal guys. Kenapa gue terus? Gak bisa itu guys dibenerin. Wah, Bisa. Betul nggak tahu fitnya apa nih? Wah bukan. Dari mana ya? Hitnya guys. Let's go. Ini harus di spam guys. Balik lagi. Let's go ini. Terakhir ini harus maruahnya harus ini kata. Maruah nggak tuh? Oh iya nih seseorang lagi maruah. Siapa maruah? Let's go. Wah. Ini harus di spam guys. Ini kalian langsung klik link di bawah aja itu link pembelian laptop udah. Ini kita harusnya ngasih dia terpojok. Oh, Tapi dia tapi dia jadi satu. Oke gimana perasaan? guys, 60 lancar banget guys. Kasian banget ya kita. Oke, jadi Kombonya. ini untuk laptop gaming entry level harusnya sudah sesuai. Tinggal diangkat aja ramenya yang ngasih. Nah, minimal harus emang 16 udah Iya. di info dari Windowsnya juga, Iya. kalau misalnya buat game-game sama buat editing gitu. Ya, oke itu dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.